Novi Surani Putri dengan nomor NPM 240410213 dengan mata kuliah Teori Administrasi Negara, tugas untuk memenuhi evaluasi akhir semester. Nah, saya akan menjelaskan analisis komprehensif penanganan COVID-19 di Indonesia dalam perspektif networking governance. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata bagaimana negara menghadapi krisis kompleks yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi konvensional yang bersifat hierarkis dan terpusat. Pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan krisis multidimensi yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, politik, teknologi, hingga kepercayaan publik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 lebih tepat dianalisis menggunakan konsep networking governance atau tata kelola berbasis jejaring. Nah, secara teoretik, networking governance berangkat dari kritik terhadap model government tradisional yang menempatkan negara sebagai aktor tunggal. Dalam literatur administrasi publik modern, seperti yang dikemukakan oleh Rhodes dan Clinch, network governance muncul ketika negara menghadapi masalah publik yang kompleks, tidak pasti, dan melibatkan banyak kepentingan, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas aktor yang saling bergantung satu sama lain. Pandemi COVID-19 memenuhi seluruh karakteristik tersebut, tingkat ketidakpastian tinggi, dampak lintas sektor, serta membutuhkan kecepatan respon dan koordinasi yang luas. Dalam konteks Indonesia, sejak awal pandemi pada tahun 2020, pemerintah menyadari bahwa kapasitas negara tidak cukup jika berdiri sendiri. Hal ini tercermin dari pembentukan gugus percepatan penanganan COVID-19 yang kemudian berkembang menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Satgas ini bukan hanya berisi aktor pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta swasta, akademi, organisasi masyarakat sipil, media, hingga aktor internasional. Struktur ini menunjukkan bahwa pemerintah membangun sebuah governance network sebagai mekanisme utama pengelolaan krisis. Jika dilihat dari aktor yang terlibat, terdapat beberapa kelompok utama. Yang pertama adalah pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Koordinator PMK, serta Kementerian Kominfo. Pemerintah pusat berperan sebagai network orkestrator, yaitu penentu arah kebijakan, penyusun regulasi nasional, serta koordinator lintas sektor. Contohnya adalah penetapan kebijakan PSBB dan PPKM, standar protokol kesehatan nasional, serta kebijakan vaksinasi massal. Yang kedua, pemerintah daerah memegang peran implementatif yang sangat krusial dalam kerangka networking governance. Pemerintah daerah bukan sekedar pelaksana pasif, melainkan aktor yang menyesuaikan kebijakan nasional dengan konteks lokal. Data menunjukkan bahwa efektivitas penanganan COVID-19 sangat bervariasi antar daerah, tergantung pada kapasitas koordinasi, kesiapan fasilitas kesehatan, serta kolaborasi dengan aktor lokal seperti tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sektor swasta dan teknologi juga menjadi aktor penting dalam jaringan ini. Contoh paling nyata adalah pengembangan aplikasi Peduli Lindungi yang melibatkan BUMN dan perusahaan teknologi untuk mendukung kontak tracking, sertifikat vaksin, dan integrasi data kesehatan. Tanpa keterlibatan sektor non-negara, pemerintah akan mengalami keterbatasan serius dalam pengelolaan data berskala nasional. Keempat, organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal memainkan peran sebagai penghubung langsung dengan masyarakat. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU misalnya aktif dalam penyediaan rumah sakit, relawan medis, edukasi publik, hingga vaksinasi. Dalam teori network governance, aktor semacam ini disebut sebagai boundary spanners yang menjabatani negara dengan masyarakat sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan. Kelima, aktor internasional seperti WHO, UNICEF, dan lembaga donor global berperan dalam penyediaan standar teknis bantuan logistik, serta akses vaksin melalui skema global. Ketergantungan Indonesia pada kerjasama internasional, terutama dalam fase awal vaksinasi, memperkuat karakter interdependent network dalam tata kelola pandemi. Namun demikian,
Implementasi networking governance dalam penanganan COVID-19 di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah. Perbedaan kepentingan ekonomi dan politik lokal seringkali memicu menarik kewenangan, terutama dalam penetapan pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan governance belum sepenuhnya solid secara institusional. Hambatan kedua adalah masalah komunikasi dan informasi publik. Dalam beberapa pandemi muncul inkonsistensi pesan kebijakan yang memicu kebingungan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik. Dalam perspektif network governance, kepercayaan atau trust merupakan prasyarat utama keberhasilan kolaborasi. Ketika trust melemah, efektivitas jaringan ikut menurun. Hambatan yang ketiga adalah kesenjangan kapasitas sumber daya baik antar daerah maupun antar aktor. Tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan sistem data yang memadai, sehingga jaringan bekerja secara timpang. Hal ini menunjukkan bahwa network governance membutuhkan kapasitas yang relatif sehingga agar kolaborasi berjalan efektif. Dari keseluruhan proses tersebut dapat disimpulkan bahwa model networking governance yang dikembangkan Indonesia dalam penanganan COVID-19 mengarah pada model kolaboratif governance berbasis whole of society approach. Pemerintah tetap memegang peran sentral sebagai koordinator, tetapi keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan dan sinergi aktor non-negara. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menunjukkan perkembangannya digital governance network sebagai instrumen penting dalam tata kelola krisis modern. Baik, selanjutnya ada analisis kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting berdasarkan paradigma New Public Governance. Program Kader Surabaya Hebat atau yang disebut KSH yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu inovasi kebijakan publik yang menarik untuk dianalisis menggunakan paradigma New Public Governance atau NPG. Hal ini disebabkan karena program tersebut tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi justru menekankan keterlibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan jaringan sosial dalam menyelesaikan persoalan publik, khususnya masalah stunting. Secara substansial, merupakan masalah publik yang bersifat kompleks dan multidimensional. Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ibu sanitasi, akses air bersih, pendidikan keluarga, pola asuh, hingga kondisi sosial ekonomi. Data nasional menunjukkan bahwa stunting tidak dapat ditangani secara sektoral oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak aktor dan pendekatan jangka panjang. Oleh karena itu, paradigma New Public Governance menjadi kerangka analisis yang tepat untuk memahami bagaimana kader Surabaya Hebat berfungsi dalam tata kelola penanganan stunting. Secara teoretik, New Public Governance berkembang sebagai kritik terhadap paradigma New Public Management yang terlalu menekankan efisiensi, kontraktualisme, dan logika pasar. NPG sebagaimana ditemukan oleh Osborne memandang bahwa pelayanan publik seharusnya dikelola melalui jejaring aktor atau networks yang saling bergantung melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas dengan menekankan kolaborasi, partisipasi, dan penciptaan nilai publik atau public value. Dalam paradigma ini, negara berperan sebagai enabler dan fasilitator, bukan sebagai aktor tunggal yang mengendalikan seluruh proses. Jika dikaitkan dengan program Kader Surabaya Hebat, terlihat jelas bahwa pemerintah Kota Surabaya menerapkan prinsip-prinsip utama NPG, dibentuk sebagai kader masyarakat yang berasal dari lingkungan RW dan kelurahan, sehingga mereka bukan aparatur dengan negara formal, tapi bagian dari komunitas itu sendiri. Hal ini mencerminkan prinsip NPG bahwa solusi kebijakan publik yang efektif harus dibangun dari kedekatan sosial dengan masyarakat, bukan semata-mata dari struktur birokrasi. Dalam praktiknya, kader Surabaya Hebat berperan sebagai aktor jaringan yang menjabatani pemerintah dengan keluarga sasaran stunting. Mereka melakukan pendataan ibu hamil, balita, dan keluarga beresiko stunting, melakukan edukasi gizi, memantau pertumbuhan anak, serta menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan dan bantuan sosial. Memantau pertumbuhan anak serta menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan dan bantuan sosial. Peran ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak lagi diproduksi secara sepihak oleh pemerintah, tetapi melalui proses co-production, yaitu produksi bersama antara negara dan warga, sebagaimana ditekankan dalam paradigma NPG.
Lebih jauh, program KSH juga mencerminkan konsep kolaboratif governance dalam NPG. Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya mengandalkan kader, tetapi juga membangun kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas, PKK, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam jaringan ini, setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah menyediakan regulasi anggaran dan sistem koordinasi, sementara aktor dan komunitas menjalankan fungsi sosial, edukatif, dan pengawasan di tingkat mikro. Dari sisi data dan capaian, Kota Surabaya menunjukkan penurunan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir yang tidak terlepas dari strategi berbasis komunitas seperti Kadar Surabaya Hebat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan NPG bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas dan relasi dan kepercayaan antar aktor, bukan hanya pada desain kebijakan di atas kertas. Kader yang berasal dari lingkungan yang sama dengan warga sasaran memiliki legitimasi sosial yang kuat sehingga pesan-pesan kesehatan dan gizi lebih mudah diterima. Namun demikian, penerapan paradigma New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat juga menghadapi sejumlah hambatan struktural dan operasional. Hambatan pertama adalah ketimpangan kapasitas kader. Tidak semua kader memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, komunikasi, dan pemahaman gizi yang sama. Dalam konteks NPG, perbedaan kapasitas aktor dalam jaringan dapat menciptakan ketidakseimbangan peran dan menurunkan efektivitas kolaborasi. Hambatan yang kedua adalah beban kerja kader yang tinggi. Kader Surabaya Hebat seringkali memiliki tugas ganda, baik sebagai relawan sosial maupun sebagai anggota masyarakat dengan tanggung jawab ekonomi dan keluarga. Kondisi ini berpotensi menurunkan konsisten dan penguatan kapasitas yang memadai. Dalam perspektif NPG, keberlanjutan jaringan sangat ditentukan oleh komitmen aktor dan mekanisme dukungan yang adil. Hambatan yang ketiga adalah koordinasi lintas sektor yang belum sebelumnya optimal. Meskipun kolaborasi telah dibangun dalam praktiknya, masih terdapat fragmentasi data, perbedaan prioritas antar dinas, serta keterbatasan integrasi sistem informasi. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan governance membutuhkan penguatan tata kelola internal agar kolaborasi tidak berhenti pada level simbolik. Hambatan keempat adalah faktor sosial budaya masyarakat. Tidak semua keluarga sasaran mudah menerima intervensi terkait pola asuh dan gizi karena masih kuatnya kebiasaan dan kepercayaan tradisional. Dalam paradigma NPG, hal ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai publik memerlukan proses dialog dan pembelajaran sosial yang berkelanjutan, bukan sekedar pencapaian informasi satu arah. Sebagai penutup, Kader Surabaya Hebat mencerminkan penerapan nyata paradigma New Public Governance dan penanganan stunting di tingkat lokal. Program ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah, mengedepankan kolaborasi lintas aktor, serta memanfaatkan jejaring sosial sebagai instrumen yang utama pelayanan publik. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pendekatan berbasis NPG memberikan fondasi yang kuat bagi penanganan stunting yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik. Ke depan, penguatan kapasitas kader, integrasi data, serta konsistensi dukungan kelembagaan menjadi kunci agar program ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan. Baik, yang selanjutnya adalah mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibanding paradigma lain, analisis teorik dan empirisnya. Paradigma New Public Governance atau NPG muncul sebagai respons atas keterbatasan paradigma administrasi publik sebelumnya dalam menjawab tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks. Dalam konteks masalah publik kontemporer seperti pandemi, stunting, kemiskinan, perubahan iklim, dan transformasi digital, pendekatan lama yang menempatkan negara sebagai aktor tunggal terbukti tidak lagi memadai. Oleh karena itu, NPG dipandang sebagai solusi yang lebih relevan, adaptif, dan berkelanjutan dibandingkan paradigma Old Public Administration atau OPA maupun New Public Management atau NPM. Secara teoritik, untuk memahami keunggulan NPG perlu terlebih dahulu melihat keterbatasan paradigma sebelumnya. Old Public Administration berakar pada model birokrasi Weberian yang menekankan hierarki, aturan formal, dan kepatuhan prosedural. Paradigma ini efektif dalam konteks negara kesejahteraan awal, ketika masalah publik relatif stabil dan dapat diprediksi. Namun dalam kondisi sekarang, OPA cenderung lamban, kaku, dan tidak responsif terhadap dinamika sosial. Masalah publik modern bersifat lintas sektor dan menuntut inovasi, sementara OPA lebih berorientasi pada stabilitas
organisasi dibanding hasil kebijakan. Selanjutnya, New Public Management hadir sebagai kritik terhadap OPA dengan membawa logika efisiensi, kinerja, dan mekanisme pasar ke dalam sektor publik. NPM menekankan kompetisi, kontraktualisme, dan pengukuran kinerja berbasis output. Meskipun berhasil meningkatkan efisiensi di beberapa sektor, NPM memiliki kelemahan mendasar ketika diterapkan pada masalah publik yang kompleks. NPM cenderung memecah layanan publik ke dalam unit-unit terpisah, mendorong fragmentasi kebijakan, serta mengabaikan nilai sosial dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Dalam konteks masalah seperti stunting atau pandemi, pendekatan berbasis kontrak dan efisiensi semata justru beresiko mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan kolaboratif. Disinilah New Public Governance menawarkan solusi konseptual yang lebih komprehensif. Menurut Osborne, NPG memandang sektor publik sebagai arena jejaring atau network system yang terdiri dari berbagai aktor yang saling bergantung, baik aktor negara maupun non-negara. Paradigmanya menekankan kolaborasi, partisipasi, dan penciptaan nilai publik atau public value sebagai tujuan utama pelayanan publik. Negara tidak lagi diposisikan sebagai pengendali tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan enabler yang mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam jaringan kebijakan. Keunggulan utama NPG secara teoretik terletak pada kemampuannya menangani wicked problems, masalah publik yang kompleks, tidak pasti, dan tidak memiliki solusi tunggal. Dalam kerangka NPG, masalah publik dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik, sehingga solusinya pun harus dihasilkan melalui proses kolektif. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan OPA dan hierarkis dan NPM yang individual. NPG mengakui bahwa tidak ada satu aktor pun yang memiliki seluruh sumber daya, informasi, dan legitimasi untuk menyelesaikan masalah publik secara sendiri. Secara empiris, keunggulan NPG dapat dilihat dalam berbagai praktik kebijakan publik, termasuk di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah penanganan pandemi COVID-19. Pandemi menunjukkan bahwa negara tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, sektor swasta, dan aktor internasional. Pendekatan berbasis jejaring melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, sektor kesehatan swasta, serta pemanfaat teknologi digital menjadi kunci dalam mempercepat respons krisis. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip NPG dibandingkan OPA yang birokratis atau NPM yang berorientasi kontrak. Contoh empiris lain adalah penanganan stunting. Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi berkaitan dengan pendidikan, sanitasi, kemiskinan, dan budaya. Pendekatan sektoral ala OPA atau pendekatan proyek ala NPM terbukti kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor seperti program kader kesehatan PKK dan kader Surabaya Hebat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan efektivitas intervensi. Hal ini sejalan dengan konsep co-production dalam NPG, di mana warga tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tapi sebagai mitra dalam memproduksi layanan publik. Selain itu, NPG juga lebih unggul dalam membangun kepercayaan publik dalam era keterbukaan informasi dan media sosial. Legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tapi juga oleh penerimaan sosial. Paradigma OPA sering gagal membangun kepercayaan karena sifatnya yang top down, sementara NPM cenderung mereduksi warga menjadi konsumen. NPG sebaliknya menempatkan dialog, partisipasi, dan transparansi sebagai elemen utama tata kelola. Hal ini memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan program. Dari perspektif data dan hasil kebijakan, banyak studi menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kolaborasi dan hasil jejaring cenderung lebih adaptif dan berkelanjutan. Program-program ini yang melibatkan masyarakat secara aktif umumnya memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan program yang sepenuhnya digerakkan oleh birokrasi. Hal ini karena jaringan governance menciptakan mekanisme pembelajaran bersama atau collective learning yang kemungkinan kebijakan terus disesuaikan dengan perubahan konteks. Namun demikian, penting dicatat bahwa NPG bukan paradigma tanpa tantangan. Kolaborasi lintas aktor membutuhkan waktu, kepercayaan, dan kapasitas yang memadai. Tanpa koordinasi yang baik, NPG berisiko menjadi tidak efektif. Meskipun demikian, dibandingkan paradigma lain, NPG tetap lebih relevan karena mampu mengakomodasi kompleksitas masalah publik kontemporer dan dinamika masyarakat modern. Sebagai kesimpulan, New Public
governance menjadi solusi dibandingkan paradigma lain karena secara teoretik dan empiris lebih mampu menjawab tantangan masalah publik yang kompleks, lintas sektor, dan dinamis. NPG melampaui keterbatasan OP yang birokratis dan NPM yang terlalu berorientasi pasar dengan menawarkan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis jejaring. Dalam konteks pemerintahan modern, paradigma ini bukan sekedar alternatif, melainkan kebutuhan strategis untuk menciptakan kebijakan publik yang efektif, legitim, dan berkelanjutan.